Shalom teman-teman, selamat siang. Shalom. Shalom. Ya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tema kita pada ibadah kita hari ini adalah Thankful for Many People, yang artinya bersyukur kepada orang jahat. Menurut aku, bersyukur kepada orang jahat itu seperti gimana kita melihat perlakuan jahat itu sebagai berkat, bukan situasi buruk semata. Tentu bersyukur atas perlakuan buruk yang kita alami itu tidak mudah. Oleh karena itu, kita di sini saat ini belajar bagaimana caranya kita bersyukur atas perlakuan jahat itu. Apakah kita harus emosi atau marah kepada orang tersebut? Nah, nanti sama-sama kita akan renungkan dalam sesi firman. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa karena penyertaan-Mu dan karena kesempatan yang Kau berikan. Kita dapat berkumpul pada siang hari ini melalui Zoom. Untuk kebaktian, berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu kepada kami supaya kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk ke sesi ice breaking nih teman-teman. Di sini aku mau ngajak teman-teman buat menyebutkan kebaikan temannya yang ada di ruangan ini. Misalkan kayak Kak Okta bisa sebutin satu kebaikan Lisda nggak? Kebaikan Lisda. Iya. Lisda itu orangnya mau belajar. Jadi baik. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang coba aku mau minta Sarah. Coba Sarah sebutin kebaikan Natalina itu apa sih? Suka godain ya? Kebaikan nggak itu godain? Kebaikan tuh menghibur juga tuh Kak Duma, kalau digodain.
Sarah tadi padahal ada loh suaranya. Sarah. Ya udah, kalau nggak ada dibalik deh. Natalina yang sebut kebaikan Sarah. Gimana ya? Jadi WK-nya suka kayak gimana sih? Kalau dibilang tuh kayak nggak ngelawan gitu, gimana? Nerima aja. Oh, oke. Iya. Coba Kak Hen nih. Kak Hen coba dong sebutin satu kebaikan Kak Okta. Kak Okta, Baik dan tidak Jahat gue sombong. jahat. apa baiknya Kak Okta ya? Iya. Iya, Kak Okta itu ini apa? Gampang diajak kerja sama gitu. Jadi kalau kerja kelompok bareng Kak Okta tuh enak karena Kak Okta orangnya gampang diajak kerja sama. Kan ada tuh Gampang orangnya ini ya Kak ya. Minta tolongin. gampang dimintain tolong. Kan ada ya yang orang kalau diajak kerja sama tuh susah gitu. Ya begitu. Bersyukur. Lanjut ya. Aku mau minta coba Kak Duma sebutin satu kebaikan Kak Hendra. Oh, kalau Kak Indra mah ini ya nggak bisa dibilang kebaikannya. Selalu membantu kegiatan kita di pos untuk kita Orangnya lucu sebagai juga tuh, menghibur. lucu, menghibur. Udah itu aja. Suka menolong lah. Ya Kak Endra ya. Kalau saya iyain nanti dikira saya sombong, Kak. Ya udah teman-teman, jadi dari ice breaking ini kita itu bisa bersyukur atas kebaikan yang teman-teman kita lakukan kepada kita. Namun di balik itu semua Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersyukur juga pada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, nanti akan kita pelajari pada saat firman ya. Oke, lanjut Lisda. Oke teman-teman. Jadi kita mengingat nih selama seminggu ini pasti kita udah berbuat dosa. Dan oleh karena itu, sekarang kita akan datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Teman-teman dipersilakan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Nanti saya yang akan menutupnya. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas seluruh penyertaan dan kebaikan yang telah Engkau berikan. Namun kami sadar bahwa kami telah berbuat dosa. Kami telah melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya Engkau yang memperbaharui hidup kami agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mengingat firman, marilah kita menyanyikan lagu Isilah Hatiku dengan Cinta Salib-Mu. Isilah mataku dengan cinta salib-Mu, dengan kasih
vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus, the Nazarene. Fill my mouth with that praise. Let me sing through endless days. Take my will, let my life be holy thine. Oke teman-teman, sebelum kita memulai firman, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau yang memberkati kami semua dan pakai hamba-Mu untuk menyuarakannya. Dan seperti lagu tadi, isilah mata kami, hati kami dan mulut kami sesuai dengan citra salib-Mu. Bagaimana kami akan menghadapi situasi yang buruk di tengah kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita akan merenungkan firman dengan tema Thankful for Mean People. Yang tadi Lisda udah bilang, bersyukur kepada orang jahat. Nah bagaimana kita bersyukur pada orang yang berlaku jahat pada kita? Mari kita buka Alkitab dari Matius 5. Nah, di sini, di layar ini itu, Injil Matius menuliskan pasal 5-7 itu sebagai perkataan atau khotbah Yesus di atas bukit. Di mana pasal yang kelima ini disebut ucapan bahagia. Karena di atas bukit itu, Yesus memberikan nasihat tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan di tengah penderitaan atau kondisi yang buruk. Nah, berkaitan dengan tema tadi, apa sih yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita saat diri kita mengalami penderitaan akibat perlakuan orang jahat? Jadi, nanti inti bacaan kita itu dari ayat yang ke-10 sampai ke-12 tentang penganiayaan yang di outline merah ini. Aku minta tolong Lina untuk membacakan semua ayat dari 10, 11, 12 ini ya. Iya, Kak. Oke. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, makasih Lina. Nah, teman-teman, situasi orang-orang yang mendengar perkataan Yesus di bukit itu juga mengalami situasi yang buruk. Penganiayaan atau penderitaan seperti apa yang mereka rasakan. Nah, penganiayaan itu adalah bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, akan dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi berusaha menghukum bagi mereka yang mengikuti Yesus. Penganiayaan itu bahkan terus berlanjut puluhan tahun mendatang di tangan orang Romawi. Betapa kejamnya bukan, padahal pengikut Yesus itu tidak berbuat sesuatu yang jahat. Nah, alasan orang Yahudi menolak Yesus itu karena mereka memandang Yesus hanya sebagai manusia biasa. Dalam pandangan mereka, Mesias adalah raja yang lebih hebat dari Daud dan yang akan memimpin mereka mengalahkan musuh dan membangun negara yang kuat. Jadi mereka menganggap raja penyelamat yang akan datang itu secara politis. Tentu kita semua di sepanjang perjalanan hidup ini, kita pernah berada pada situasi yang buruk. Di antara orang-orang yang berlaku baik di sekitar kita, pasti kita pernah berada pada lingkungan orang jahat. Nah, aku mau tanya sama teman-teman,
perlakuan buruk apa sih yang pernah teman-teman rasakan? Coba sebutkan. Lisda, pernah nggak sih kamu mengalami perlakuan jahat? Pernah sih Kak, dibohongin. Ya, contohnya apa tuh? Misalnya apa? Dibohongin mungkin. Dibully ya? Iya. Terus kalau Natalina gimana? Halo? Hah? Bentar Kak. Ya. Lupa. Oh ya. Ini sama juga kayak Lisda. Iya. Dibully. Oke, jadi pada masa remaja itu pasti kita mengalami pada umumnya perlakuan jahat yang menimpa diri kita itu seperti dibully ya, dihukum karena kesalahan orang lain, dihina, difitnah, atau dimanfaatin kalau ada butuhnya aja gitu. Sungguh kita merasa sedih ya dijauhi teman-teman karena hal itu. Apalagi kita sebagai kaum minoritas di kelompok sosial, kita pasti pernah merasa dikucilkan, dijauhi, tidak dianggap. Tapi teman-teman, saat ini kita belajar atau diingatkan kembali kepada nasihat Yesus yang sudah kita baca tadi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang di ayat 10 itu. Apa maksudnya berbahagia di tengah penderitaan? Lalu bagaimana kita dapat berbahagia di tengah perasaan sedih itu? Nah, yang perlu teman-teman ketahui, bahagia di sini itu adalah kita berbahagia atas anugerah yang Allah sudah berikan. Kita tahu bahwa kebahagiaan secara umum, jika kita mendapatkan rasa aman, tentram, damai, makmur, menyenangkan, gitu. Jadi hal-hal yang ditawarkan oleh duniawi, gitu. Contohnya itu kecantikan. Kalau misalkan kita nggak cantik secara fisik, maka kita dibully gitu secara fisik. Terus kepopuleran. Kita mengejar kepopuleran karena takut kita tidak dianggap atau akan dijauhi. Kemudian kekayaan supaya kita bisa diterima di suatu komunitas tertentu, terus kita juga bisa berkuasa. Tapi semuanya itu tentu berkat daripada Tuhan. Hal ini yang tadi itu kita bisa gapai selama hidup di dunia ini, sah-sah saja. Tapi janganlah hati kita melekat pada semua keindahan dan kenyamanan itu. Hati kita itu tidak dilandasi dan tidak berpaut pada Tuhan. Karena ketika semuanya itu, kekayaan itu, atau kepopuleran itu melekat pada diri kita, semuanya itu akan lenyap, akan sirna. Karena berbahagia yang ditawarkan oleh dunia itu tidak kekal, gitu. Jika hati kita melekat kepada kebahagiaan duniawi itu, tentu upah kita adalah dosa. Dosa di sini bukan dalam arti kematian kehilangan nyawa, melainkan dari yang ada menjadi tidak ada, atau disebut korup, yang dalam bahasa Inggris, yang artinya rusak, sehingga bisa lenyap atau binasa. Nah, anugerah Allah yang diberikan di tengah penderitaan atau perlakuan orang jahat itu adalah kebahagiaan sejati yang tidak akan rusak, hilang, atau binasa. Yaitu kita diminta berbahagia di tengah berbagai penganiayaan. Penganiayaan itu kan yang tadi kita sebutkan, kita dicela, difitnah, diperlakukan segala yang jahat gitu. Padahal kita melakukan kebenaran. Kita tidak berbuat jahat kepada orang itu.
Nah, tentu ajaran ini bertolak belakang dengan value atau nilai-nilai yang dipegang oleh pendengar khotbah maupun musuh-musuhnya, musuh-musuh Yesus. Karena bangsa Yahudi mendapatkan pendidikan agama dan kehidupan sosial yang sejalan satu sama lain. Jadi mereka itu dalam berperilaku berusaha melakukan kehidupan yang suci berdasarkan penafsiran hukum Taurat secara harfiah sesuai dengan teksnya. Dan pada saat itu bangsa mereka berbuat dosa kan. Namun Allah mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka melalui diri Yesus Kristus sebagai utusan Allah untuk menggenapi firman Allah yang pada intinya adalah kasih. Jadi sulit bagi mereka untuk memahaminya sehingga orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Nah, pada nilai-nilai masa kini pun demikian, juga sulit untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan untuk kita berbahagia di tengah penganiayaan. Tapi mari kita terus berjuang untuk melakukannya. Karena jika kita berbahagia di tengah penderitaan, maka kita akan mendapatkan berkat. Kebahagiaan yang tak akan lenyap, berkat itu merupakan suatu kebahagiaan yang tak akan lenyap, kekal, dan dimiliki oleh anak-anak Allah. Kenapa sih kita menerima berkat? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kembali lagi ya. Kita sudah mengenal Kristus dan Injilnya. Tentu kita sudah mengikut Yesus belasan puluhan tahun ya. Maka kita percaya kita akan mengalami kebahagiaan sejati jika kita bersyukur atas situasi yang kita alami. Kebahagiaan sejati itu adalah damai sejahtera di bumi. Nah, pada foto ini kan ada dua nih, blessing or curse. Berkat atau kutuk, kita memilih yang mana. Jadi, jika kita mengalami perlakuan jahat atau dalam kondisi buruk karena kita melakukan kehendak Allah, maka hendaknya kita menganggap situasi itu sebagai berkat, bukan situasi buruk semata. Karena melalui kondisi itu, Allah sedang menunjukkan kuasanya kepada diri kita, dan pada akhirnya orang lain turut mempermuliakan nama Allah. Nah, contoh nyata, contoh dalam kisah Alkitab, peristiwa di Alkitab itu ada contoh kuasa Allah di tengah penderitaan. Teman-teman ada yang tahu nggak ini cerita apa, peristiwa apa? Orang buta diculikkan ya, Kak? Iya, betul. Iya, jadi ini ada orang buta yang dicelikkan matanya. Ini tuh dari Yohanes. Nah, kejadiannya adalah seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, dari sini kita belajar nih, di balik situasi yang buruk, pasti di baliknya ada sisi yang positif. Tentu keadaan orang ini sungguh memprihatinkan. Dia buta dan telah ada dalam kondisi itu sejak lahir. Jika cahaya itu sungguh suatu yang manis, betapa menyedihkannya bila seseorang harus makan dalam keadaan kegelapan seumur hidupnya. Orang yang buta tidak bisa menikmati cahaya, tetapi orang yang terlahir buta bahkan tidak punya gagasan sedikit pun apa itu cahaya. Dan pada saat itu dia sungguh menderita, ya kan? Jadi orang buta itu terberkati. Di sini kita lihat orang buta itu mengalami berkat Tuhan, yaitu dipulihkan. Meskipun dia menderita, tidak punya banyak teman, dan dihujat orang, ada murid-muridnya yang berkata, "Dosa siapakah ini? Apakah dosa dia atau dosa orang tuanya?" Maka Yesus berkata, bukan keduanya,
tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Jadi Allah mempunyai suatu rencana yang besar di tengah penganiayaan atau penderitaan yang kita alami, supaya kita itu bisa berubah menjadi lebih baik dan nama Allah turut dipermuliakan di dalam diri kita. Kita bisa lihat bahwa Dia memiliki kekuatan dan iman yang besar pada Tuhan pada saat situasi buruk sekalipun. Jadi kita akan menjalani hidup ini dengan benar. Kalau misalkan kita tetap bersyukur pada kondisi buruk yang kita alami, pada perlakuan orang jahat yang kita terima, maka kita akan menjalankan hidup ini dengan benar dan damai, karena Tuhan menuntun kita melalui pertolongan Roh Kudus yang hadir di setiap kita berada. Hidup yang benar itu bisa dalam bentuk pekerjaan atau belajar di sekolah yang baik, aktivitas yang kita lakukan semakin baik, juga secara rohani, situasi buruk itu akan mengubah sikap kita yang menjadi semakin dewasa. Karena buat apa kita mengutuki orang-orang jahat itu, ya kan? Apakah upah kita membalaskan perlakuan buruk itu? Kalau kita melakukan hal yang sama jahatnya kepada mereka, maka upah kita adalah maut, yang artinya kebahagiaan yang kita miliki di dunia ini akan lenyap. Jadi sebagai anak-anak Allah, maka kita jangan merasa sedih atau akan perbuatan jahat dari orang-orang dari orang lain yang kita alami. Jadikan situasi buruk itu sebagai kekuatan kita untuk membawa kemuliaan nama Tuhan di tengah dunia ini. Bila mana kita bertahan menghadapi penderitaan itu, maka iman kita akan bertumbuh dengan cepat sampai menjadi dewasa. Kita akan selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan, serta senantiasa mempunyai sukacita, damai sejahtera di dalam hati di sepanjang hidup kita. Dengan demikian, kita akan merasakan hidup kita di dunia seperti di dalam sorga. Nah, jadi sebagai anak-anak Allah, maka kita jangan merasa sedih ya akan perbuatan perlakuan jahat orang lain kepada kita. Jadikan situasi buruk itu sebagai kekuatan kita untuk membawa kemuliaan nama Tuhan di tengah dunia ini. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama ingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di tengah pelbagai penderitaan dunia ini. Di screen ini terdapat nyanyian ucapan bahagia saat khotbah Yesus di bukit tadi. Saya akan nyanyikan dengan harapan nasihat Yesus tentang kebahagiaan sejati melekat pada hati kita. Nyanyinya seperti ini dari PKJ 215. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang sedih, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang dipuaskan. Berbahagialah orang yang beriman, karena mereka akan dihiburkan. Bahagialah yang dicela, difitnahkan segala yang jahat,
bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Jadi, bila mana kita bertahan menghadapi penderitaan itu, maka iman kita akan bertumbuh dengan cepat sampai menjadi dewasa. Kita akan selalu bersyukur dan berserah, dan damai sejahtera di dalam hati akan melingkupi kita sepanjang masa. Jadi, marilah kita sebagai anak-anak Allah melihat perlakuan jahat sebagai berkat, bukan situasi buruk semata. Dan bersyukurlah kepada Tuhan atas situasi tersebut. Bersukacitalah kepada Tuhan karena upah kita besar di sorga dan itu bersifat kekal. Kiranya damai Tuhan senantiasa tercurah bagi kita semua dimanapun kita berada. Amin. Ada tambahan untuk Kak Hendra? Saya mungkin nambahin sedikit Kak Okta. Iya. Jadi kan kalau kita lihat ini sebetulnya ngelawan atau berlawanan dengan naluri ya. Biasanya kan kalau orang dihina, difitnah itu kan reaksi nalurinya itu alaminya sedih ya. Kok ini disuruh berbahagia gitu. Nah mungkin untuk bisa ngelihat ini teman-teman, kita bisa bayangkan begini ya. Kalau saya ngambil contoh misalnya orang yang terpanggil untuk jadi atlet. Nah, orang yang terpanggil untuk jadi atlet itu kan, mungkin kalau teman-teman pernah punya kenalan atau mungkin teman-teman sendiri atlet ya, dia latihan itu kan dari subuh mungkin dari jam 3 pagi sampai malam sampai jam 9, jam 10 gitu. Supaya dia bisa tampil dengan baik. Terus mungkin dia juga merasa pasti merasa aduh capek gitu. Tapi di ujung dari semua itu dia bahagia. Kenapa? Karena memang dia terpanggil sebagai atlet. Sehingga walaupun dia harus bersusah payah latihan, walaupun dia harus mungkin kehilangan waktu main gitu ya, tapi dia bahagia karena itu panggilan dia. Nah, begitu juga ketika kita mengaku dipanggil sebagai orang Kristen ya. Kalau memang panggilan kita adalah menjadi orang Kristen, ya ini adalah yang akan kita alami gitu. Sama seperti atlet tadi harus latihan dari subuh sampai malam, atau mungkin kalau orang yang terpanggil sebagai dokter, dia harus melayani pasiennya. Mungkin yang dokter di pedalaman harus jalan jauh ke rumah sakit, nyebrang gunung, nyebrang sungai, dan sebagainya. Tapi mereka bahagia karena itu panggilannya gitu. Nah, kalau memang panggilan kita adalah sebagai orang Kristen, maka di tengah situasi yang seperti ini pun kita berbahagia karena memang ini adalah bagian dari panggilan kita gitu. Jadi kalau atlet itu harus latihan yang tekun dan keras gitu ya. Kalau dokter harus berkorban mungkin juga jiwa raga untuk menyelamatkan pasiennya. Nah, kita ini yang harus kita lakukan. Kita dihina, difitnah itu bagian dari panggilan kita sebagai orang Kristen. Gitu sih Kak Okta. Oke, makasih Kak Hendra. Makasih. Iya, jadi dikembalikan kepada Lisda. Oke teman-teman, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan berdasarkan nats Mazmur 111 ayat 1 yang berbunyi, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Marilah kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu
Baik teman-teman, marilah kita berdoa membawakan persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya berkati Bapa, agar persembahan yang kami berikan dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Dan saat ini juga kami akan berdoa syafaat Tuhan, berdoa syafaat untuk kegiatan kami sebagai remaja di Pos Cilengsi. Berkati para remaja kami dalam studinya, berikan hikmat bagi mereka, lindungi mereka dalam setiap segala pergaulan mereka, di lingkungan mereka, di sekolah. Tak lupa juga kami berdoa Bapa untuk program GKI Pos Cilengsi agar berjalan dengan baik dan dapat memberi perkembangan kepada kami sebagai komisi remaja untuk dapat bertumbuh terutama dalam iman anak remaja kami. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat cuaca yang pada saat ini tidak menentu, hanya padamu kami berserah. Begitu juga bencana alam yang terjadi, kiranya Tuhan saja yang memulihkan dan memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami bencana. Tak lupa juga kami juga Tuhan berdoa untuk proses vaksinasi, agar vaksinasi yang sedang berjalan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat berguna bagi kami sebagai warga Indonesia dan dapat terrealisasi semuanya buat kami warga Indonesia. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin negara kami ini dan mengelola setiap rancangan-rancangan yang telah dibuat para pemimpin kami, apalagi dalam situasi perekonomian pada saat ini di tengah-tengah pandemi. Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari teman-teman semua kita buka mic kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman dan kakak-kakak semuanya, ibadah kita akan segera selesai, namun perlu kita tahu bahwa tidak hanya tentang kebaikan saja yang bisa kita syukuri, tetapi perlakuan buruk orang kepada kita pun dapat kita syukuri. Walaupun kita dicela, dianiaya, difitnah, tetapi kita dapat melihat perlakuan buruk itu sebagai berkat. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu "Ku Beroleh Berkat". Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku
kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini kami boleh kembali dalam keadaan yang begitu amat baik beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami terima di siang hari ini. Engkau yang senantiasa mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami tidak membalas kepada setiap orang yang berbuat jahat kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya damai sejahtera yang Engkau berikan di dalam kami dan kami mampu untuk senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk hari-hari ke depan kami, tolong setiap daripada kami Tuhan, untuk kami mampu untuk melakukan setiap hal yang baik, walaupun orang-orang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan menjalankan kehidupan kami. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati setiap daripada kami, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai setiap daripada kami mulai hari ini dan menjalankan hari-hari ke depan hingga Tuhan datang kembali. Amin.